taala kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, masih diberikan usia yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan sampai detik ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat iman sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudirna bi fadlillahi wa rahmatih. Masih ingat doa setelah turun hujan, Pak? Masih ingat nih? Mudirna bi fadlillahi wa rahmatih. Mudirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ini kita harapkan dengan hujan yang turun ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Meskipun secara zahir mungkin ada beberapa orang yang kurang menginginkan hujan karena mungkin dia sebagai petani, mungkin dia punya ladang, kok tanamannya pada rontok. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Kadang-kadang kita hanya melihat rezeki dari Allah itu cuma dari satu sudut pandang saja. Misalkan begini, rezekinya orang yang kemarin disampaikan sama yang lagi viral itu, Pak ya, Esta gitu. Orang yang menjual bakso itu kan menginginkan hawa yang dingin. Orang kalau dingin itu kan anaknya makan bakso. Tapi kalau penjual es teh, di sini nggak ada penjual es teh. Penjual es teh itu menginginkan hawa yang panas. Berarti kalau hawanya dingin bukan rezekinya es teh. Makanya kemarin sebenarnya ya satu sisi beliau ada kesalahan, tapi satu sisi juga kita bisa mengambil faidah juga. Jadi kita berusaha adil ketika seseorang berbuat buruk ya kita katakan buruk, tapi kalau ada sesuatu yang baik ya kita katakan baik. Jadi kalau kita hanya memandang dari satu sudut pandang ya selamanya kita akan menjadi orang yang kufur. Lebih banyak kufur daripada syukurnya. Karena mungkin kita misalkan sebagai misalkan orang sebagai penjual bakso, hawanya kok panas terus. Maka bagi dia ini bukan sebuah keberuntungan. Tapi kalau dia sudut pandangnya hanya sampai di situ saja ya dia akan menjadi orang yang kufur. Maka kita harus yakin bahwa Allah memberikan rezeki itu sesuai porsinya masing-masing dan dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Mungkin sebagai penjual bakso kok hawanya panas, ya bisa jadi dirinya sehat, keluarganya sehat, bisa jadi anaknya pintar-pintar, bisa jadi orang tuanya sehat, jadi tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Maka kita lihat bahwa rezeki Allah itu dari segala sudut pandang. Kita bisa menegakkan kepala kita untuk sujud, untuk berdiri tegak menghadap kepada Allah. Kita bisa menegakkan punggung kita untuk mencari ma'isyah, itu pun bagian daripada rezeki. Maka sebisa mungkin kita memandang rezeki Allah ini dari segala sudut pandang, jangan dari satu sudut pandang saja. Karena orang kalau melihat rezeki Allah itu dari satu sudut pandang, maka dia akan lebih banyak menjadi orang yang kufur daripada orang yang syukur. Maka kita katakan hujan yang sedang kita terima ini, hujan yang yang tadi sudah turun di tengah-tengah kita katakan alhamdulillah. Apapun kondisinya tetap kita katakan alhamdulillah, karena gak mungkin Allah itu salah dalam memberi rezeki. Cuma kita saja pinginnya Allah memberikan rezeki sesuai keinginan kita. Ingat, ada kaidah kita minta 10 juta Allah memberikan 100 juta. Kita minta 100 Allah memberikan 1 miliar. Jadi apa yang kita minta itu sama Allah sebenarnya dikasih lebih. Cuma kadang kita ini sebagai manusia ya lebih banyak kufurnya daripada syukurnya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas dalam hadis arba'in, masih di hadis yang ke-28 ya.
Ini langsung saya bacakan lanjutan hadisnya karena kemarin masih kurang lengkap, masih belum selesai di hadis yang ke-28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan hadis, Rasulullah mengatakan, "Fa wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Bahkan di akhir zaman itu bukan hanya perpecahan. Di akhir zaman itu lebih kepada kerusakan di semua lini. Dari akhlak rusak, dari akidah rusak, bahkan dari fikih ibadah pun ada yang dirusak. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat yang maknanya akan datang setiap 100 tahun sekali seseorang mujaddid. Akan datang setiap 100 tahun sekali seorang mujaddid yang Allah akan mengislah agama ini dari sebelumnya yang rusak. Kalau mujaddid pada masa dahulu, kita katakanlah kalau menurut kita Ibnu Taimiyah itu adalah seorang mujaddid. Imam Muhammad bin Abdul Wahab kalau bagi kita adalah seorang mujaddid karena ketika beliau datang itu memberantas semua kesyirikan. Beliau sebagai seorang mujaddid, tapi mujaddid hanya dalam hal akidah, hanya dalam hal keyakinan usuluddin. Ada juga mujaddid dalam hal moralitas. Umar bin Abdul Aziz, di mana masyarakat sebelum beliau itu rusak. Setelah datangnya Umar bin Abdul Aziz, luar biasa sekali. Orang ketika hidup di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak ada yang miskin. Bahkan kalau katanya mereka itu mau zakat itu bingung zakatnya kemana, karena saking meratanya kekayaan, saking meratanya keadilan. Itu beliau menjadi dalam hal moralitas perilaku. Jadi mujaddid dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sebelum kita maksudnya, itu mujaddid dalam satu hal tapi tidak dalam hal yang lain. Dalam hal akidah tapi tidak dalam hal moralitas. Dalam hal moralitas tapi tidak dalam hal akidah dan juga yang lain. Tapi kalau nggak salah dulu Ustaz Abu Fatihah ya, itu akan ada mujaddid yang akbar, yaitu beliau yang akan merevisi, yang akan mengislah semua kerusakan di tengah umat Islam ini, bukan cuma dari satu titik saja, tapi dari semua lini, dari semua titik, dari akidah rusak, dari moralitas rusak, dari ibadah rusak, semuanya rusak. Siapakah mujaddid yang paling besar itu, yang akbar itu? Beliau adalah yang kita sebut sebagai Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi terakhir nanti di akhir zaman, ketika beliau memimpin, ketika beliau datang, ketika beliau diangkat sama Allah menjadi Imam Mahdi, kondisi pada saat itu masyarakat semuanya hancur. Umat Islam berantakan, umat Islam dibantai di mana-mana. Banyak umat Islam KTP-nya saja. Banyak umat Islam saling perang sana sini, saling menyalahkan sana sini, hanya karena perbedaan fikih, saling serang sana sini. Ini semakin kesini semakin terasa perpecahan di kalangan umat Islam. Dan ini memang menjadi sunatullah. Maka kalau ada pertanyaan, bisakah kita ini menyatukan umat Islam di seluruh dunia menjadi satu suara? Jawabannya mustahil, gak mungkin. Gak mungkin, karena Rasulullah sudah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ada yang mengatakan 73 ini bukan berarti 73. Ini mengisyaratkan umatku akan terpecah menjadi banyak golongan. Kita lihat zaman sekarang, terjadi gak umat Rasulullah terpecah? Terjadi. Orang cuma beda ormas itu bisa saling tengkar, ya kan? Beda ormas bisa saling tengkar. Beda yang satu kurun, yang satu enggak, bisa saling tengkar. Hanya karena perbedaan fikih saja beda, bisa saling tengkar. Apalagi perbedaan masalah akidah. Maka kalau ditanya kapan umat Islam akan bersatu kembali, jawabannya nanti di zaman Imam Mahdi. Akan bersatu kembali insyaallah. Dan ini tanda-tandanya sudah mulai mendekati. Tapi kita nggak bisa memastikan Imam Mahdi kapan muncul. Maka kalau ada mungkin ustaz yang bilang Imam Mahdi sekarang usianya sudah 20 tahun, Imam Mahdi sekarang sudah usia SMA, itu sebenarnya perkataan yang seperti itu kurang tepat dan tidak tepat ya. Kenapa? Karena Imam Mahdi ini
sampai saat ini masih menjadi sebuah hal yang gaib. Kenapa? Karena belum terjadi. Sedangkan hal yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Cuma kalau dilihat dari tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul, itu sudah ada tanda-tandanya dari zaman sekarang, sudah ada 1, 2, 3 tanda sudah muncul. Cuma nggak bisa dipastikan kapan beliau akan diangkat oleh Allah. Saat usia beliau 40 tahun. Wa inna man ya'ishukum fasayara ikhtilafan katsiran. Jadi Rasul sudah mengatakan orang yang hidup setelahku itu akan melihat perpecahan di tengah kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Pesan Rasulullah kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian untuk memegang teguh sunnahku. Sunnah ya, bisa kita artikan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik dari perkataan beliau, baik dari sikap beliau, baik dari ketetapan beliau. Itu yang disebut dengan sunnah. Apapun yang datang dari Rasulullah itulah sunnah. Maka kalau kita beribadah pada hari ini, kita beribadah pada masa ini, sebisa mungkin ibadah kita itu ada tuntunan daripada Rasulullah SAW. Kalau bisunnati berarti maksudnya hadis. Al-Quran adalah kitab yang paling sahih. Yang paling sahih itu apa? Yang paling benar. Tidak ada kitab yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Yang kedua, kitab yang sempurna setelah, sebenarnya bukan dikatakan sempurna ya, kitab yang mendekati sempurna setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini nomor pertama. Yang nomor kedua kitab apa? Kalau hadis secara umum, tapi kitab hadis itu kan banyak. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis Sunan Ibnu Majah, ada Rimi, Daraqutni, dan masih banyak imam-imam hadis yang lainnya. Coba kitab yang asah setelah Al-Quran itu apa? Kitabnya Imam Bukhari. Ashahul kutub ba'dal Quran, Imam Bukhari. Setelah itu nanti diduduki oleh Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi tidak ada kitab yang lebih asah, lebih sahih daripada Al-Quran. Tidak ada kitab yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Maka fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Apalagi di zaman fitnah, jangan sampai kita beramal tapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Cuma kalau saya sampaikan sampai sini, ini sebenarnya bahaya. Kenapa? Kita harus mengacu kepada hadis Rasulullah. Kalau kita sholat, gerakannya seperti ini, ditanya hadisnya ada apa enggak? Itu bukan ranah kita. Kalau ranah kita ini kan tingkatannya orang awam. Termasuk saya juga tingkatannya orang awam. Maka kalau kita tingkatannya orang awam, kita jangan langsung mengambil dari hadis Rasulullah. Karena banyak orang zaman sekarang, mentang-mentang dia pintar sekali, kutu buku kalau bahasa kita ya. Orang yang setiap hari itu selalu memegang buku, nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar dengan seorang guru agama. Dia membeli kitab Al-Bukhari, dibaca sendiri, ditafsirkan sendiri. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Salah satu contoh, waman lam yahkum, ini di dalam Al-Quran ya. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Sekarang saya tanya, Indonesia ini berhukum hukum Allah bukan? Jenengan kalau punya perkara datang ke pengadilan yang dipakai hukum Allah bukan? Fa ulaika humul kafirun, kafir. Mau nggak dikatakan keluar dari Islam murtad? Enggak kan? Ini ada tafsirnya. Ini ada tafsir, ada mengatakan kafir itu kufur asghar. Dan masih banyak tafsir-tafsir yang lainnya. Bukan kufur yang keluar dari Islam. Maka bahayanya contohnya orang Khawarij. Orang Khawarij itu mereka tidak banyak mengambil dari tafsir. Mereka rata-rata anak muda yang semangat dalam beribadah,
tapi ibadah mereka itu hanya didasari dari tekstual hadis atau tekstual Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran seperti itulah zahir yang mereka pahami. Padahal yang bisa memahami Al-Quran, yang bisa memahami hadis itu hanya para ulama. Maka kalau Rasul katakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah apapun yang kalian perbuat itu sesuai dengan sunnahku. Kalau kita tingkatannya orang awam, maka kita bertaklid kepada para ulama. Taklid kepada para ulama. Oh, pakai witir pendapatnya siapa? Oh, saya ada ulamanya, pendapatnya Imam Syafi'i. Oh, apa? Saya nggak witir, ada pendapatnya kok Imam Ahmad. Dalilnya apa? Jangan tanya dalil ke saya, tanya ke Imam Ahmad. Karena kita pasrahkan semuanya kepada para imam. Kita ini nggak paham baca hadis, jadi kita taklid saja kepada para imam. Itu kalau tingkatan kita sebagai orang awam. Bagaimana caranya kita tahu ini pendapatnya siapa? Ya dengan cara belajar. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khalifah yang 4. Disepakati khalifah itu ada 4, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan dengan sebelum Utsman Abu Bakar Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab baru Utsman bin Affan, baru setelah itu terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang disepakati oleh para ulama. Adapun ada yang menambahkan sebagian ulama tambah 1 karena keadilannya, seakan-akan beliau adalah tingkatannya seperti 4 khalifah ini. Siapa? Umar bin Abdul Aziz yang kelima. Itu cuma, tapi tidak menjadi kesepakatan. Umar bin Abdul Aziz saking luar biasa keadilan beliau. Maka kata Rasulullah, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh pada sunnah-sunnah 4 khalifah. 4 khalifah. Jadi maksudnya apa? Berpegang teguh pada sunnah mereka. Apakah mereka itu mengajarkan sunnah yang baru yang tidak Rasulullah ajarkan? Tentunya tidak. Maksudnya begini. 1, kalau dari sebuah penjelasan, sebuah syarah ya, ada yang mengatakan kalau para sahabat berbeda pendapat, maka yang diambil pendapatnya adalah pendapat 4 khalifah ini. Jadi ketika para sahabat berbeda pendapat, ya, maka pendapat yang kita ambil adalah yang dipilih oleh 4 khalifah ini. Itu pendapat yang pertama mengatakan demikian. Pendapat yang kedua mengatakan kalau ada 4 khalifah ini menetapkan sesuatu, meskipun itu tidak ada di zaman Rasulullah, tapi bisa dipastikan itu bukan keluar dari ajaran Rasulullah. Itu masih satu jalur, masih di bawah ajaran Rasulullah, meskipun di zaman Rasulullah tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengambil dari hadis-hadis Rasulullah yang mungkin kita tidak paham. Satu contoh, Umar bin Khattab ya, dia kalau nggak salah Umar bin Khattab itu sholat taraweh di bulan Ramadan. Biasanya kan kalau sholat taraweh itu kan sama dengan qiyamul lail ya. Taraweh sama dengan qiyamul lail. Rasulullah itu lebih sering 8 tambah 3 berapa? 11. Rasulullah lebih sering 11. Tapi nanti kalau ada yang ingat mungkin saya bisa diselesaikan, agak lupa sedikit. Kayak kalau nggak salah di zaman Umar bin Khattab itu bukan cuma 11 tapi menjadi 21. Apakah ini Umar bin Khattab melanggar sunnah Rasulullah yang biasanya Rasulullah itu 11, kok ini tambah 21? Enggak. Kenapa? Karena Rasulullah itu, ini jelas meskipun Rasulullah tidak pernah melaksanakan yang 21, kok di zaman Umar dilaksanakan. Apakah ini bid'ah? Enggak. Rasul sudah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kalau itu dilaksanakan oleh 4 khalifah, itu bukan melanggar syariat. Apa? Landasan Umar bin Khattab kok dijadikan 21 rakaat? Karena kalau dijadikan 8 rakaat, ini kayaknya pernah kita bahas kayaknya. Kalau nggak salah di sana saya lupa. Karena kalau pada zaman Rasulullah 8 rakaat itu bacaannya panjang-panjang, 1 rakaat Al-Baqarah.
tambah Ali Imran. 8 rakaat itu bisa setengah malam sampai 1 malam. Manusia nggak ada yang kuat. Kita sholat taraweh. Gimana? Kalau imamnya baca surat Al-Alaq 1 rakaat itu kira-kira protes nggak makmumnya? Protes. Al-Ghoshiyah, oh protes. Al-Fajr, oh protes. Ya kan? Padahal dulu Rasulullah itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 1 rakaat. Nah itu maka kalau masyarakat ini semakin kesini nggak kuat kalau 1 rakaat seperti itu lamanya bacaannya. Oke lah Kang Umar, rakaatnya kita tambah, tapi bacaannya diringkaskan. Rakaat kita tambah, bacaannya diringkaskan. Itu bacaannya ringkas, rakaatnya banyak. Gitu. Kalau kita apa Bu? Bacaannya ringkas, rakaatnya juga enggak. Gak apa-apa daripada gak terawih sama sekali. Gak apa-apa. Itu tetap ada sunnahnya. Dan Rasulullah itu tidak pernah membatasi sholat qiyamul lail maksimal 11, enggak pernah. Terserah kalian sholatul lail matna. Fa idza khasyitum as-subha fa'autu biwahidah atau kama qala. Rasulullah mengatakan sholat lail itu 2 rakaat. Kalau kalian takut masuk waktu subuh, maka tutuplah sholat qiyamul lail dengan 1 rakaat, namanya sholat witir. Gak disebutkan maksimal 11 rakaat, gak disebutkan. Maka Umar bin Khattab tidak menyelisihi perintah Rasulullah. Ya, wa fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat tunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid. Ketika kita berada di zaman sekarang, maka kita pegang teguh sunnah-sunnah ini. Kata Rasulullah, bahkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Peganglah sunnah tersebut meskipun kalian cedera, meskipun kalian terlukai. Meskipun kalian terlukai, karena berpegang teguh pada sunnah di zaman yang penuh fitnah itu susah. Kalau memegang sunnah masih di zaman Rasulullah itu lebih mudah. Di zaman sahabat itu mudah karena fitnah tidak banyak. Kalau di zaman sekarang orang megang sunnah itu berat. Dulu di keluarga saya pas di Jepara itu awal-awal pakai kerudung besar itu dikatakan sebagai apa? Orang-orang dikatakan sebagai ninja dan sebagainya, itu berat. Harus dikata-katain dulu. Orang memegang sunnah tiap kemana-mana kok pakai peci. Tiap kemana-mana kok pakai baju koko, dibilangin wah sok soleh. Itu berat megang sunnah. Berat. Orang sering datang ke masjid menasihati temannya, dibilang sok jadi ulama, sok jadi alim, itu berat megang sunnah. Berat megang sunnah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan seorang muslim di akhir zaman itu, mereka yang memegang kuat sunnah itu seperti seakan-akan mereka sedang memegang bara di tangannya. Ketika bara tersebut dilepaskan, bara ini artinya sunnah. Kalau bara itu sunnah dilepaskan, maka kita akan hancur. Tapi kalau maksudnya kita akan hancur tuh iman kita akan hancur. Tapi kalau bara itu tetap kita pegang di tangan kita yang akan hancur. Maksudnya apa? Kalau sunnah tetap kita pegang di akhir zaman ini, maka kita yang akan bukan kita akan hancur, kita yang akan kesakitan. Karena apa? Kita memegang teguh pada sunnah di akhir zaman ini. Beda dengan di zaman para sahabat. Kalau di zaman para sahabat kita memegang sunnah biasa, orang qiyamul lail biasa, orang sering ke masjid biasa, dikit-dikit ke masjid biasa. Tapi kalau di zaman kita, ketika kita memegang sunnah dengan erat, itu seperti kita sedang memegang batu, sedang memegang bara api. Karena apa? Karena berat. Kalau kita memegang teguh pada sunnah di akhir zaman, kita pasti akan mengalami yang namanya kesakitan. Sakit oleh perkataan tetangga, sakit oleh ujian dari perkataan manusia yang lain, cemoohan manusia yang lain. Itu kenapa sebabnya? Karena kita berpegang teguh pada sunnah. Misalkan gini, kita mengatakan tidak boleh kita itu
meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini kita berpegang teguh pada sunnah. Jangan sampai kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang tidak suka dengan sunnah ini, mereka akan mengecap kita sebagai apa? Satu, takfiri misalkan. Yang kedua, misalkan dicap sebagai wahabi. Wah, itu enggak anti toleransi itu, bukan anti toleransi itu. Ya, padahal ini kita memegang sunnah itu dicela sama manusia. Maka ketika kita di akhir zaman ini, kok kita tahan dari celaan manusia karena kita memegang sunnah, bisa dipastikan orang ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Meskipun kalian tersakiti, jangan lepaskan sunnah. Orang zaman sekarang misalkan dari pondok pesantren keluar, misalkan setara KMA, kalau zaman sekarang keluar tuh istilahnya apa? SLTA. Keluar SMA dari pondok pesantren, kemudian kuliah di luar di universitas luar. Yang sebelumnya mungkin pakai cadar, ketika dia di universitas pakai cadar, di mana teman-teman sebangkunya, teman-teman sekelas nggak ada yang pakai cadar, bahkan mungkin banyak yang nggak pakai kerudung. Kok dia bisa tetap memegang sunnah meskipun teman-teman kadang mencela di belakangnya, itu loh sok suci, itu loh kayak ini jadilah sebagainya. Tapi kok dia tetap memegang bahwa saya harus pakai hijab meskipun teman-teman saya mencela saya. Itu orang ini bisa dipastikan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia tetap memegang sunnah meskipun manusia mencela dia. Cuma zaman sekarang banyak orang yang luntur. Banyak para alumni pesantren lulusan SMA habis kuliah di luar, enggak cuma yang perempuan, yang laki juga sama. Ketika di pesantren sholatnya tepat waktu, tapi ketika sekolah di luar, kemudian berinteraksi dengan orang luar, tinggalnya di luar, di kos-kosan luar, karena teman-temannya tidak mendukung, lama-kelamaan sunnah-sunnah mulai dia tinggalkan. Yang dulunya sholat subuhnya rajin ke masjid, lama-lama nggak di masjid, dikontrakan. Yang dulunya pakai hijab tebal, yang dulunya pakai hijab syar'i, lama-lama itu semakin kecil hijabnya. Kenapa? Tidak tahan terhadap arus di akhir zaman, tidak tahan terhadap fitnah di akhir zaman. Maka ini bagi kata Rasulullah, kalian yang tinggal di waktu tersebut, kalian yang hidup di waktu tersebut, tetaplah berpegang teguh pada sunnah meskipun kalian tersakiti. Dipastikan orang tersebut akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jangan sampai kalian berbuat suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, ibadah yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Maksudnya bid'ah itu apa? Kalau secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Banyak di antara kita mungkin ada yang masih mengira bid'ah itu berarti tidak ada di zaman Rasulullah, bisa dikatakan bid'ah. Enggak juga. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah dalam hal ibadah yang tidak ada di zaman Rasulullah dan menyelisihi sunnah Rasulullah, itu yang disebut sebagai bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah itu tidak ada, selama tidak ada di zaman Rasulullah berarti bid'ah. Mohon maaf, ini ada di zaman Rasulullah apa enggak? Bila kalau azan itu pakai toa apa enggak? Saya tanya, bila kalau azan pakai toa apa enggak? Enggak, harus naik ke tempat yang paling tinggi baru azan, enggak pakai toa. Zaman sekarang enggak usah naik muadzinnya, cukup di bawah suaranya sudah sampai kemana-mana. Pertanyaan saya, ini bid'ah apa enggak? Enggak, karena tidak menyelesaikan sunnah Rasulullah. Kemudian apa lagi? Peralatan yang ada ini kan tidak menyelisih daripada sunnah Rasulullah. Satu contoh yang menyelisih sunnah Rasulullah apa? Kebid'ahan. Orang Syiah itu orang yang paling ahli dalam hal bid'ah, orang yang paling ahli dalam hal memperbarui agama. Bid'ah mereka apa? Quran yang sekarang ada 30 juz, mereka katakan itu cuma setengah.
masih ada setengah lagi, sekitar 30 juta lagi masih ada. Tapi di mana? Di sebuah bukit di Irak sana, masih disimpan sama Imam Mahdi. Nah, ini sudah sepakat para ulama, ini gak ada keyakinan di zaman Rasulullah seperti ini. Dan ini menyelisih sunnah Rasulullah. Dan ini menyelesaikan perintah Rasulullah, kabar Rasulullah, bahwa Quran itu ya 30 juz sebagaimana kita pegang pada saat ini. Kok ada orang mengatakan Quran yang sekarang itu tidak lengkap, berarti dia kita jelas kita ya itu. Kalau untuk perkara-perkara yang lain, ini mungkin yang saya sebutkan agak sensitif ya, tapi saya sebutkan gak apa-apa. Misalkan kayak tahlilan bagi sebagian orang ini adalah bid'ah. Karena di zaman Rasulullah nggak ada orang meninggal dunia kemudian manusia berkumpul di rumah duka ya, berapa hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, 1000 hari dan seterusnya. Itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Tidak ada pada zaman Rasulullah. Maka sebagian ulama mengatakan ini sebuah kebid'ahan. Tapi ulama yang lain tetap mengatakan ini bukan sebuah kebid'ahan. Namanya orang berkumpul di suatu tempat untuk membaca la ilaha illallah, masa tidak diperbolehkan. Kalau dalam hal ini ya, tetap ini masih menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang ini masih dalam hal furu'iyah. Furu'iyah itu apa? Ibarat pohon itu kan banyak cabangnya. Selama ranting-ranting itu patah, kalau pokoknya masih tegak, pohonnya mati apa enggak? Saya ulangi pertanyaannya ya. Ada sebuah pohon, banyak ranting. Kalau rantingnya patah, tapi pokoknya tidak patah, pohonnya mati enggak? Enggak. Ini ibaratkan kita di dalam Islam ini ya. Pokok ini adalah akidah kita, keyakinan kita, konsep kita. Usul kita itu apa? Fondasi kita. Misalkan gini, pokok ini adalah kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb. Dan itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu usul, pokok. Kalau ada orang Islam mengatakan Allah ada temannya, berarti pokoknya sudah patah dia. Gak dianggap Islamnya. Kenapa? Pokoknya sudah patah. Kalau ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti pokoknya sudah patah, gak dianggap Islamnya. Tapi kalau masih dalam hal ranting, furu'iyah, kalau dalam bahasa fikih, rantingnya patah. Misalkan gini, saya mengambil yang tahlilan itu diperbolehkan. Oh, saya gak diperbolehkan. Itu cuma ranting yang kita tidak usah permasalahkan. Kalian mau milih pendapat kalian silahkan, saya dengan pendapat saya. Jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Sampai sini bisa dipahami nih. Jadi selama yang dilanggar itu bukan pokok, maka tidak masalah, kalian masih saudara kami. Orang Syiah yang mereka langgar bukan ranting. Yang mereka langgar adalah pokok. Al-Quran 30 juz itu pokok, harga mati. Gak ada Quran 31 juz. Kok orang Syiah mengatakan Quran lebih dari 30 juz, berarti pokok mereka sudah patah. Yang mereka langgar pokok bukan ranting. Tapi kalau kita masih sesama umat Islam, masih NU, masih Muhammadiyah, masih Salafi, masih Persis, masih MTA, itu hanya sekedar rantingnya saja. Kita semua masih sepakat mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau Salafi, apalagi ada di Indonesia kan banyak. Semua dari kita masih meyakini Allah adalah satu-satunya Rabb. Semua dari kita masih meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Semua dari kita masih meyakini bahwa hukum itu diambil dari Quran, hukum itu diambil dari sunnah. Semua dari kita masih meyakini kalau ada imam yang menyelisihi sunnah, maka yang kita ambil adalah sunnah. Itu kalau kita masih umat Islam itu masih satu pokoknya sama, meskipun rantingnya beda. Tapi kalau dengan orang Syiah, pokoknya saja sudah tidak sama. Rukun imannya saja sudah beda. Rukun Islamnya saja sudah beda, Al-Qur'annya saja sudah beda. Maka dalam hal ini ya, kita saling menghargai kalau itu selama dalam hal furu'iyah atau cabang. Ya, selama tidak melanggar pokok, maka mereka masih saudara kita. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang mereka memang menyelisihi sunnah Rasulullah yang itu sudah keluar dari ajaran Islam.
seperti orang Syiah misalkan, seperti orang Qadariyah yang mereka punya bid'ah pemikiran bahwasanya apa? Kita semua berjalan di atas muka bumi ini tidak berdasarkan takdir. Saya ulangi ya. Kita berjalan di atas muka bumi tidak berdasarkan takdir. Saya kasih contoh. Saya megang HP. Kalau saya tanya jenengan pasti jawabannya sepakat semuanya sama. Saya megang HP. Allah tahu nggak sebelum saya megang HP bahwa saya akan megang HP? Tahu. Berarti kita berjalan di atas takdir dan Allah tahu takdir tersebut. Itu Ahlus Sunnah. Ya kan? Tapi konsekuensi daripada pemahaman Qadariyah apa? Mereka meyakini nggak ada takdir. Maksudnya kok nggak ada takdir? Kalau saya megang HP, Allah tahu saya megang HP setelah saya megang HP. Kurang ajar gitu. Kurang ajar. Itu kita pemikiran keyakinan mereka. Yang kedua, misalkan saya contohkan. Jenengan tahu Syekh Siti Jenar? Saya nggak kenal Siti Jenar. Kenal semua Bu ya? Kenal Bu ya? Apa sebabnya kok beliau dibunuh sama Sunan Kalijaga? Dia dieksekusi sama Sunan Kalijaga. Kenapa? Karena menyelisihi pokok. Menyelisihi pokok. Apa pokok yang beliau selisih? Yang dia selisih? Apa? Dia mengatakan manunggaling kawula. Saya nggak paham bahasa Jawa, tapi karena saya dapat dari guru-guru saya paham maksudnya. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu maknanya begini. Saya merasa saking dekatnya saya kepada Allah, jadi saya merasakan bahwa Allah itu ada di dalam diri saya. Apakah ada hadisnya? Apakah ada dalilnya? Ada. Rasul dalam sebuah hadis ya, Allah mengatakan hadis qudsi ya, aku lebih dekat kepada anak cucu Adam daripada darah yang seperti daripada darah yang mengalir. Saya nggak lupa teks pastinya gimana. Intinya saya lebih dekat kepada anak cucu Adam daripada urat nadi ya. Urat nadi, saya nggak lupa teks pastinya gimana. Lah di sini dia kemudian mengambil kesimpulan, oh berarti Allah itu memang melekat pada diri kita. Saking cintanya saya kepada Allah, berarti Allah sudah melekat dalam diri saya. Saya adalah saya dan Allah adalah saya. Saking cintanya saya kepada Allah, saya melihat bahwa setiap yang saya lihat dia adalah Allah. Kalau saya lihat manusia, berarti manusia itu adalah ada zat Allah. Mohon maaf, lebih parahnya lagi, kalau saya melihat hewan, saya melihat kambing, berarti di dalam kambing itu ada zatnya Allah. Ini pemahaman yang keliru. Memang Allah mengatakan saya lebih dekat daripada urat nadi, tapi maksudnya bukan zat Allah yang nempel. Na'udzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak mirip dengan segala sesuatu makhluknya. Ya, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Itu bukan berarti Allah dekat kepada kita, nempel dengan zat kita. Tapi apa? Allah tahu segala macam apa yang kita perbuat. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah bisa langsung memberikannya. Sedekat itu Allah kepada kita. Atau dalam hadis yang lain Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau kalian datang kepadaku dengan berjalan, maka saya akan datang kepada kalian dengan cara berlari dan seterusnya. Di sini bisa kita pahami, berarti kalau dohirnya Allah berlari dong kepada kita. Zatnya Allah berarti berlari, enggak seperti itu. Maksudnya bukan zat Allah yang berlari, tapi ketika kita mendekati Allah, kita sholat, kita minta kepada Allah, itu doa bisa cepat dikabulkan sama Allah. Bisa cepat dikabulkan sama Allah, karena itu menunjukkan bahwa Allah dekat dengan kita, bukan zatnya. Ya, rahmat Allah yang dekat dengan kita. Allah tahu kita bertindak apa saja, kita minta apa saja Allah tahu, bisa langsung Allah kabulkan. Bukan berarti Allah dekat secara zat kepada kita. Itu merupakan sebuah kebid'ahan yang sudah melanggar pokok, dan para ulama sepakat ini diharamkan, batil,
Maka kemudian Syekh Siti Jenar karena tidak bisa dinasehati, tidak bisa diislah, kemudian diutuslah waktu itu siapa pemimpinnya ya, tapi saya lupa Sunan Giri atau siapa pemimpin ketika itu. Yang diutus adalah Sunan Kalijaga untuk membunuh Syekh Siti Jenar. Itu merupakan sebuah kebid'ahan. Fa'inna kulla bid'atin dalalah. Jadi bid'ah itu secara singkat ibadah yang tidak ada di zaman Rasulullah dan juga menyelisihi perintah Rasulullah. Sampai sini insyaallah bisa dipahami ya, Pak. Ini semuanya sebagai bid'ah. Itu sudah selesai di hadis yang ke-28 ya. Ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya hadis ke-29. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini tadi ada doa untuk Mbak Sabrina, Mbak Sabrina sakit ya, sakit mau operasi penyakit kista ya. Operasinya besok nih Mbak, urusan besok ya. Kita doakan Mbak Sabrina ini agar penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat benar-benar total diangkat, tidak meninggalkan bekas sama sekali. Dan kita doakan beliau semoga dengan diujinya rasa sakit ini bisa menjadi salah satu wasilah daripada terhapusnya dosa-dosa beliau. Dari kita mengangkat tangan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mengkhusyukkan diri untuk mendoakan saudara kita sesama muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Wadud ya Wadud ya dzal arsyil majid ya fa'ala lima yurid nas'aluka bi izzatika allati la turam wa bi mulkika allati la yudam wa bi nurika allati la arshik. Allahumma stajib lana Allahumma stajib lana Allahumma stajib lana Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi ba'sa Sabrina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi ba'sa Sabrina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi ba'sa Sabrina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian apa yang bisa kita sampaikan, semoga bisa jadi manfaat dan bermanfaat. Akhirul da'wati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.